Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka untuk melanjutkan kajian yang baru kita mulai satu kali pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengkaji kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu tentang istiqomah. Tentang istiqomah, karena setiap kita betul-betul sangat membutuhkan keistiqomahan, yaitu berada di atas jalan yang lurus dan tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri sampai ajal menjemput kita. Itulah keistiqomahan, sebagaimana nanti akan diterangkan pada kaidah yang kedua insyaallah. Dan ini merupakan perkara yang sangat kita butuhkan. Ini pembelajaran tentang masalah ini sangat kita butuhkan, karena kita tahu sendiri bahwasanya manusia hidup di dunia itu penuh dengan rintangan, penuh dengan perkara-perkara yang menghalangi dia untuk istiqomah, baik dari pihak luar eksternal seperti adanya iblis dan bala tentaranya yang terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Ada juga dari pihak internal manusia, dari diri manusia sendiri, adanya hawa nafsu, ya. Demikian pula bahwasanya manusia hidup di dunia yang penuh dengan keindahan-keindahan yang menipu, sehingga hal ini menjadikan seorang manusia itu untuk istiqomah itu terasa berat. Walaupun sesungguhnya kalau Allah memberikan kemudahan, maka itu pasti akan mudah baginya. Oleh karena itulah kita perlu mempelajari beberapa perkara penting yang di sini diistilahkan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah taala, sebagai kaidah-kaidah tentang istiqomah yang beliau sebutkan ada 10. Ya, kemarin kita baca kitab ini sampai pada halaman yang keempat, yaitu Syekh membawakan ayat yang berkaitan dengan istiqomah. Ada 2 tempat, ya. Yang pertama adalah ayat yang berada di surat Al-Ahqaf, dan yang kedua adalah ayat yang berada di surat Fussilat. Yang kedua ayat tersebut menerangkan kepada kita tentang keutamaan orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Maka di situ disebutkan keutamaannya bahwa orang yang istiqomah ini tidak akan merasa takut dan mereka tidak bersedih hati, dan mereka mendapatkan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan bagi mereka. Maka kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di sini, ya. Pada halaman yang keempat beliau mengatakan fal istiqamatu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirati wa falahul 'abdi
wa salahu amrihi kullihi. Kata beliau, maka keistiqomahan yatarattabu 'alaiha, berakibat atasnya, ini atas keistiqomahan tersebut akan berakibat sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, wa falahul 'abdi, dan keberuntungan seorang hamba, wa salahu amrihi kullihi, dan kebaikan urusan dia seluruhnya. Maksudnya adalah bahwasanya istiqomahnya seorang manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebab yang utama, ya, sebab yang utama bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagi seorang hamba untuk mendapatkan keberuntungan, bagi seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan urusan dia seluruhnya. Jadi ini perkara yang harus kita pahami. Jangan sampai di antara kita menganggap kebahagiaan itu terletak pada harta dunia. Kebahagiaan itu terletak pada jabatan yang diraih. Kebahagiaan itu terletak pada ini dan itu dan seterusnya yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Tidak. Kita sebagai seorang muslim yang memiliki Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan sudah dibacakan ayat-ayatnya tadi, ya kan, atau yang sebelumnya, kita mengetahui bahwasanya sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah istiqomah, bukan perkara-perkara dunia, bukan harta dunia, bukan banyaknya istri, bukan istri yang cantik, bukan jabatan yang banyak dan seterusnya. Walaupun mungkin hal itu, ya, ada unsur kesenangan yang mungkin orang menganggapnya sebagai kebahagiaan, tetapi hal itu adalah suatu hal yang semu. Adapun kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba adalah ketika dia bisa istiqomah di jalan Allah, ya. Lalu beliau mengatakan, fahaqiqun bin nasihi li nafsihi ar-radhi bi fi sa'adatiha ayyu'na bil istiqamati 'azimal inayati ilman wa 'amalan wa thabatan 'ala dhalika ilal mamati. Maka haqiqun, sudah sepatutnya, seharusnya, bin nasihi li nafsihi, bagi seorang yang tulus ingin mendapatkan kebaikan atau ingin memberikan kebaikan bagi dirinya, orang yang menasihati dirinya, itu orang yang tulus ingin memberikan kebaikan bagi dirinya, ya. Sudah sepatutnya, sudah sewajibnya bagi orang yang ingin memberikan kebaikan bagi dirinya, ar-radhibi fi sa'adatiha, orang yang sangat menginginkan kebahagiaan dirinya, sepatutnya apa? Sepatutnya ayyu'na bil istiqamati, sepatutnya dia itu memperhatikan keistiqomahan, azimal inayati, dengan perhatian yang sangat besar. Jadi hendaknya setiap kita kalau memang jujur ingin mendapatkan kebahagiaan, jujur ingin mendapatkan kebaikan bagi diri kita sendiri, hendaknya kita memperhatikan perkara istiqomah, ya, memberikan perhatian besar bagaimana agar kita bisa istiqomah. Ilman, secara ilmunya, artinya kita harus mengetahui tentang istiqomah itu apa, kita mempelajarinya, termasuk seperti apa yang kita lakukan sekarang ini, kita sedang mempelajari. Wa amalan, dan mengamalkannya. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka kita berusaha untuk mengamalkan, ya kan? Jadi ini yang kita pelajari nanti, jangan sekedar kita niatkan untuk menambah wawasan, jangan. Tapi apa? Kita niatkan setelah kita mengetahuinya untuk kita apa? Praktekkan, untuk kita amalkan. Ya. Apakah cukup itu? Kata beliau, wasabatan. Tidak hanya mengilmui terus mengamalkan sekali dua kali, tapi apa? Sabat, tetap terus, apa ya, sabat itu ajek, ya, tetap ajek ala dzalika, di atas hal itu,
ilal mamat, sampai kematian mendatangi kita. Ya, jadi berusaha untuk bagaimana mempelajari tentang keistiqomahan, mengamalkannya, dan berusaha untuk tetap berada di atas keistiqomahan sampai datangnya kematian. Yang hal itu mustamid dan al-auna minallahi tabaraka wa ta'ala. Yang hal itu dilakukan dengan keadaan kita itu mustamidan. Mustamidan maknanya itu mengambil atau mencari al-auna, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dalam rangka kita mempelajari istiqomah, seperti kita menghadiri kajian yang seperti ini, kita minta pertolongan kepada Allah. Karena nggak mungkin seandainya tidak diberikan kemudahan oleh Allah, tidak diberikan pertolongan oleh Allah, kajian ini tidak terlaksana. Ya kan, nggak mungkin kalau tidak ada pertolongan Allah, kajian ini tidak bisa terlaksana. Demikian pula ketika kajian sudah terlaksana, kita-kitanya ini kalau tidak diberikan pertolongan oleh Allah, nggak mungkin juga datang ke sini, kan gitu. Maka dalam kita berusaha untuk mengilmui tentang istiqomah, di situ kita minta pertolongan kepada Allah. Wa amalan, juga dalam ketika kita berusaha mengamalkan istiqomah itu, ya, juga kita minta pertolongan kepada Allah. Wa tsabatan, juga dalam kita berusaha untuk teguh, terus ajak di atas keistiqomahan, tetap harus minta pertolongan kepada Allah. Dan ini nanti akan lebih dipertegas lagi ketika Syekh membahas tentang kaidah yang pertama, bahwasanya istiqomah adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Terus kemudian Syekh di sini mengatakan, menyampaikan tentang alasan beliau menulis kitab ini, ya, risalah ini, risalah Asyru Qawaid fil Istiqomah. Beliau mengatakan, wa katsiran ma taridul as'ilatu minan nasi ala ahli ilmi wa tullabihi wad du'ati ila Allah azza wa jalla wal muslihina 'anil istiqamati wa 'an haqiqatiha wa 'anil umuril mu'inati 'ala tsabati 'ala siratil mustaqimi ila ghairi dzalika minas su'alati allati taridu fi hadzal bab. Kata beliau, katsiran ma, seringkali, taridul as'ilah, datang pertanyaan-pertanyaan, minan nas, dari manusia, dari banyak orang, ala ahli ilmi, kepada para ulama, wa tullabihi, dan para penuntut ilmu, wa du'ati ilallah, dan para da'i yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla, wal muslihin, dan pertanyaan yang ditujukan juga kepada al muslihin, orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Al-muslihin dari kata aslaha yuslihu, orang yang memperbaiki. Banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada mereka, para ulama, para penuntut ilmu, para dai, orang-orang yang berusaha memperbaiki masyarakat. Pertanyaan anil istiqomah, pertanyaan tentang istiqomah. Wa an haqiqatiha, tentang hakikat istiqomah itu apa? Sebenarnya istiqomah itu apa? Juga tentang Anil umuril mu'inati 'ala tsabati 'ala siratillahil mustaqim, dan tentang perkara-perkara yang bisa membantu seseorang 'ala tsabat, untuk tegar, untuk ajak di atas siratnya, tak jalannya Allah yang lurus. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan istiqomah itu sangat banyak sekali, sangat sering disampaikan oleh manusia kepada mereka, para ulama, para penuntut ilmu, para dai, dan seterusnya, ya. Karena kebanyakan mereka telah menyadari bahwasanya istiqomah itu perkara yang sangat penting, ya. Kebanyakan mereka telah menyadari bahwasanya istiqomah itu perkara yang sangat penting dan harus diraih. Maka muncullah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ila ghairi dzalika minas su'alat, dan seterusnya di antara pertanyaan-pertanyaan allati taridu fi hadzal bab, yang datang dalam pembahasan ini, dalam masalah ini, dalam bab ini, ya. Nah, maka beliau mengatakan, wa qad ra'aitu, dan aku telah memandang, annahu minal mufidi li nafsi wa li ikhwani jam'a
ba'dil qawaidil muhimmatil jami'ati fi hadzal bab. Kecepatan enggak saya bacanya? Hah? Cepat banget ya? Enggak tahu. Ini padahal termasuk lambat loh saya ini. Baik. Ya nanti bisa diulang lagi ketika selesai kajian, bisa dibuka rekamannya, bisa di Wonogiri mengaji juga bisa, nanti di channel Fawaid juga bisa. Ya. Kata beliau waqad ra'aitu, jadi karena alasan tadi ya, banyaknya apa pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang istiqomah. Maka beliau katakan qad ra'aitu, aku telah memandang annahu minal mufidi, termasuk perkara yang sangat bermanfaat, sangat berfaedah li nafsi, bagi diriku sendiri, wali ikhwani, dan bagi saudara-saudaraku sesama kaum muslimin. Aku memandang termasuk perkara yang sangat berfaedah, sangat bermanfaat adalah apa? Jam'a ba'dil qawaidil muhimmati, mengumpulkan sebagian dari kaidah-kaidah penting al-jami'ati fi hadzal babi, yang mencakup ya perkara-perkara yang perlu diketahui fi hadzal bab, dalam bab ini, dalam masalah istiqomah. Jadi saking banyaknya pertanyaan tadi ya kata beliau tentang istiqomah, dan ini perkara yang penting, bukan perkara yang remeh, maka kata beliau ini cocok kalau kita bikinkan sebuah tulisan ya berisi kaidah-kaidah penting yang mencakup ini apa yang dibutuhkan oleh manusia terkait dengan masalah istiqomah. Ya. Litakuna lana dhiya'an wa nibrasan, agar kaidah-kaidah ini, jadi kalau kita belajar bahasa Arab, litakuna ini ada namanya isim kana. Yang belajar bahasa Arab, ikut belajar bahasa Arab, ngacung. Ya, jadi di sini ada apa? Isim kana. Isim kananya itu dhamir mustatir. Ya, takdirnya hiya, kembali ke qawaid. Agar kaidah-kaidah itu menjadi dhiya, cahaya bagi kita, lana. Ya, agar kaidah-kaidah ini menjadi cahaya penerang bagi kita, waniburasan, dan sebagai pelita ya ba'da mutala'atin li kalami ahli ilmi wa aqawilihim rahimahumullahu ta'ala anil istiqamah. Jadi aku memandang termasuk perkara yang bermanfaat adalah apa? Mengumpulkan kaidah-kaidah ini ba'da mutala'atin, setelah menelaah li kalami ahli ilmi, ucapannya para ulama atau kalamnya para ulama, wa aqawilihim, dan ucapan-ucapan mereka. Jadi kalam dengan aqawil ini maknanya sama ya, perkataan, ucapan-ucapan mereka rahimahumullahu taala anil istiqamati. Artinya apa di sini? Beliau Syekh Hafizahullah taala menuliskan kaidah-kaidah ini ya. Beliau merumuskan dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama tentang permasalahan istiqomah ya. Beliau membuat kaidah-kaidah ini bukan dari pikiran beliau sendiri, tetapi setelah apa? Beliau mendapatkan permasalahan ini atau apa namanya pembahasan tentang ini dari para ulama-ulama sebelumnya. Kemudian beliau bikin kaidah-kaidah itu ya kan, tuliskan kaidah-kaidah itu sehingga bisa menjadi cahaya dan pelita bagi kita yang menerangi jalan kita untuk bisa apa? Berjalan di atas siratal mustaqim ya. Wa amma yata'allaqu biha, jadi setelah menelaah perkataannya para ulama tentang istiqomah, wa amma yata'allaqu biha, dan tentang apa saja yang berkaitan dengan keistiqomahan ya. Wa sa'adhkuru fi hadhihi risalati 10 qawaida 'azimatin fi babil istiqomah, dan aku akan menyebutkan dalam risalah ini 10 kaidah besar, 10 kaidah yang agung di dalam bab tentang istiqomah. Jadi nanti akan ada 10 kaidah ikhwan ya. Wahya qawaidu muhimmatun, dan ini adalah kaidah-kaidah yang sangat penting
jadirun bikulli wahidin minna an yatanabbaha laha. Selayaknya setiap masing-masing dari kita, jadirun bikulli wahidin minna, selayaknya setiap masing-masing dari kita, an yatanabbaha laha, untuk memperhatikan kaidah-kaidah ini. Wa minallahi wahdahu astamiddul auna, dan hanya dari Allah saja aku meminta pertolongannya, wa astamnihut taufiqa, dan aku meminta anugerah berupa taufik, yakni di dalam menuliskan kitab ini. Maka demikian pula kita di sini, kita di dalam mengkaji kitab ini, kita juga hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah taala memudahkan kita membaca kitab ini, menyelesaikannya. Tidak hanya itu saja, tapi memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Tidak hanya itu saja, tapi juga memberikan taufik untuk kita mengamalkannya. Tidak hanya itu saja, tapi agar menjadikan kita terus tegar, yakni sabat, ajek di atas jalan yang lurus ini, ya. Nah, selesai ini dari muqaddimah, dari pendahuluan. Jadi ini kita menyelesaikan pendahuluan yang disampaikan oleh penulis. Selesai belum? Masuk ke al-qaidatul ula. Masuk ke kaidah yang pertama. Ya. Gimana rasanya ngaji seperti ini? Dulu ngajinya cepat pakai kitab bahasa Indonesia, ya kan? Terus kita terangkan. Nah, sekarang beda ngajinya. Ya, silakan dirasakan. Nanti bisa komentar setelah ini. Maksudnya komentar itu untuk kita evaluasi dalam kajian kita, mungkin ya perlu untuk seperti itu. Taib, al-qaidatul ula. Kita masuk pada kaidah yang pertama. Dan kaidah yang pertama ini merupakan kaidah yang sangat pokok sekali. Ya, sangat mendasar. Ya. Dalam kita usaha untuk meraih keistiqomahan, maka ini merupakan dasar yang harus kita ketahui. Apa itu? Al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Antum kalau dengar bacaan saya, diperhatikan tasdid enggaknya ya. Karena ada kalimat yang bertasdid, ada yang enggak. Seperti ini, minnatun, berarti nunnya tasdid. Kalau hibatun tanpa tasdid, ya, wahibatun. Nah gitu. Loh, kok bisa beda, gimana? Nah, itu dari asal katanya sudah beda, ya kan? Kalau minnatun itu asal katanya dari manna, yamunnu. Ya, kalau hibatun asal katanya dari wahaba. Ya. Nah, al-istiqamatu minnatun ilahiyah. Istiqomah itu adalah anugerah ilahiyatun. Anugerah ini di sini kalimatnya dengan apa? Dinaati dengan kalimat ilahiyatun. Ilahiyatun ini asalnya dari kata ilah. Ilah itu tahu antum ya? Apa artinya ilah? Yang disembah, Tuhan, ya kan? Di sini dikasih ya nisbah, ilahi, ilahiyatun, ada nisbah di situ. Berarti maksudnya apa? Dia adalah minnatun ilahiyatun, minnah anugerah yang berasal dari Allah Ta'ala. Ini anugerah Allah. Ya. Istiqomah itu adalah apa? Anugerah dari Allah. Wahibatun robbaniyatun, dan dia adalah pemberian. Kalimat robbaniyatun ini juga sama, aslinya dari kata robbun, Tuhan juga, ya kan? Ya. Sehingga artinya apa? Pemberian dari Allah. Itu maksudnya. Karena ilah dan rob itu semuanya adalah siapa? Allah kan? Ya kan? Allah adalah ilahun dan juga robbun, kan gitu kan? Maka istiqomah itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Perhatikan ini ya. Ini dari judulnya saja kita sudah tahu. Istiqomah adalah apa? Anugerah dan pemberian Allah. Kalau itu adalah anugerah dan pemberian Allah, kira-kira bagaimana usaha kita? Memintanya dari Allah Ta'ala. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi meminta pertolongan kepada Allah, memintanya dari Allah. Kalau misalkan ada orang yang ingin istiqomah tapi mengandalkan kepandaiannya sendiri, nggak bisa. Mengandalkan kekuatannya sendiri nggak bisa. Karena apa? Istiqomah itu anugerah dari Allah, ya kan? Pemberian dari Allah SWT. Karena kalau seseorang itu sudah mengandalkan kepintarannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, pasti dia tidak akan meminta kepada Allah. Wah, saya itu pintar, saya itu bisa kok, gitu kan? Saya itu mampu. Terlalu pede, terlalu percaya diri. Jadi pede itu kadang baik, kadang kalau kebablasan juga nggak baik ya. Ya, tinggal lihat posisinya aja, pedenya di mana, gitu kan? Kalau seperti ini nggak cocok, ya kan? Percaya diri untuk menggapai istiqomah. Harusnya minta kepada Allah, kan gitu. Baik. Kemudian di sini menjelaskan, fa fi ayatin katsiratin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala yudhifullahu azza wa jalla ila nafsihi al-hidayata ila siratihil mustaqimi. Kata beliau, di dalam ayat-ayat yang banyak, ya, dalam banyak ayat-ayat min kitabillah, dari kitabullah, yaitu Al-Quran, yudhifullahu, Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan ila nafsihi, kepada dirinya, al-hidayata, hidayah ila siratihil mustaqim, menuju jalannya yang lurus. Maksudnya apa? Allah menyandarkan hidayah kepada jalan yang lurus itu kepada dirinya. Maksudnya apa? Yang bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus hanyalah Allah. Itu maksudnya. Ya, jadi Allah menisbatkan atau menyandarkan, ya, mengidhofahkan dalam bahasa ini ya, yudhifu artinya idhofah, menisbatkan atau menyandarkan hidayah itu kepada dirinya. Artinya yang bisa memberi hidayah adalah siapa? Allah, itu maksudnya. Jelas? Jelas ya? Jadi dalam banyak ayat itu Allah Ta'ala menyatakan yang memberi hidayah itu Allah, yang memberi hidayah itu Allah. Yang memberi hidayah Allah, yang menyesatkan juga siapa? Allah. Yang berkuasa menjadikan seseorang lurus, yang berkuasa menjadikan seseorang itu belok, menyimpang adalah siapa? Allah. Harus kita perhatikan ini, ya kan? Wa annal amra kullahu biyadihi azza wa jal, dan bahwasanya perkara itu seluruhnya di tangan Allah. Ya, perkara itu seluruhnya di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Perhatikan nih. Jadi yang memberikan petunjuk itu hanyalah Allah, yang menyesatkan itu hanyalah Allah. Ya, Allah yang berkehendak untuk menjadikan seseorang lurus, Allah juga yang berkehendak untuk menjadikan seseorang itu menyimpang. Tapi kita harus ingat, dalam hal ini kita harus ingat, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, menyesatkan, ini kan merupakan apa? Fi'il, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kaidah kita dalam memahami sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya semua sifat Allah terpuji, semua perbuatan Allah pasti didasari apa? Hikmah. Artinya apa? Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan
hidayah kepada orang yang tidak berhak, dan tidak mungkin Allah Ta'ala menyimpangkan orang yang Allah sesatkan padahal orang itu tidak layak untuk disesatkan. Artinya apa? Di sana pasti ada sebabnya. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah pasti ada sebabnya, dan orang yang disesatkan oleh Allah pasti ada sebabnya. Dan Allah Maha mengetahui tentang keadaan setiap manusia. Nah, dari sini kita harus menyadari tentang diri kita, ya. Harus senantiasa melihat diri kita itu pantas nggak sih sebenarnya kita dapat hidayah, ya. Tentunya dengan mempelajari Al-Quran Sunnah juga, ya, mempelajari petunjuk Allah Ta'ala tentang siapa sih yang berhak mendapatkan hidayah, kan gitu. Banyak dalam ayat-ayat itu Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yahdil qaumal fasiqin, innallaha la yahdil qaumal zalimin, misalkan gitu. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Fasik itu apa, ikhwan? Fasik itu keluar dari ketaatan. Berarti orang yang apa? Maksiat. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kemaksiatan itu salah satu sebab Allah tidak memberi hidayah, ya. Maka kalau orang itu berbuat maksiat kok biasa-biasa saja, dia tidak mau berusaha untuk meninggalkannya, khawatirnya apa? Kemaksiatan itu bertambah lagi menjadikan dia tambah sesat lagi. Artinya ada sebab di situ Allah menyesatkan manusia, kan gitu. Baik. Jadi kita harus meyakini bahwasanya semua perkara di tangan Allah. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah juga yang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Tapi kita harus memahami ini semua pasti ada hikmahnya, dan Allah Ta'ala pasti memberikan hidayah dan menyesatkan orang itu ada sebabnya, ya. Taib. Artinya tidaklah Allah Ta'ala itu berbuat zalim ketika menjadikan seseorang itu sesat. Oh, Allah berbuat zalim tuh, itu disesatkan oleh Allah. Enggak, tidak. Pasti ada sebab yang menjadikan dia itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita memahami manusia itu, dalam diri manusia itu punya apa? Iradah, ya kan? Punya keinginan, kehendak. Manusia itu bebas untuk memilih, ya kan? Bebas untuk memilih. Nah, sehingga Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang bagaimana keadaan manusia, mana yang layak mendapatkan hidayah dan mana yang layak mendapatkan kesesatan. Taib. Wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubul ibadi, ya. Atau di sini dituliskan dengan qulubal ibadi, ya. Kalau misalkan kita katakan qulubul ibadi, maka di sini sebagai mubtada muakhar, kemudian biyadihi sebagai khobar muqaddam. Ini bagi yang belajar bahasa Arab, ya. Kalau kita baca dengan qulubu tidak sesuai dengan yang tertulis di sini. Ini kan quluba. Kalau kita ngikutin di sini quluba, maka kita fikirkan nampaknya wawunya ini ataf kepada anna tadi, wa anna, ya kan? Annal amro, ya gitu kan. Maka bisa kita katakan takdirannya di sini adalah wa anna biyadihi qulubal ibad. Wa anna biyadihi qulubal ibad, dan bahwasanya di tangan Allah saja hati-hatinya para hamba, ya. Jadi kita nggak menyalahkan di sini salah ini, enggak. Kita bisa mengatakan ini bisa dibaca fathah, bisa juga dibaca dhammah, ya. Wa biyadihi qulubal ibadi, dan hanya di tangan Allah saja hati-hatinya manusia, hati-hatinya para hamba. Jadi yang menguasai hati manusia itu siapa? Allah tabaraka wa taala. Faman syaa'a aqamahu tabaraka wa taala 'ala as-sirati wa man syaa'a azaghahu. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan meluruskan hati orang tersebut di atas sirat, di atas jalan yang lurus. Wa man syaa, dan barang siapa yang Allah kehendaki lain, azaghahu, maka Allah akan menyimpangkan hati orang tersebut. Jadi hati manusia itu yang menguasai Allah, walaupun hati itu di dalam tubuh kita, ya kan? Di dalam diri kita hati itu, tapi manusia itu sebenarnya tidak menguasai hatinya sendiri. Ya, Allah lah yang menguasai hati-hati manusia.
Nah, makanya kita harus senantiasa berusaha untuk meminta kepada Allah agar hati kita itu ya diarahkan kepada kebaikan-kebaikan, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa ya, sebagaimana nanti akan disebutkan pada halaman berikutnya, 2 halaman berikutnya mungkin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu biasa Rasulullah SAW berdoa dengan doa tersebut, karena memang hati manusia itu yang menguasai adalah Allah Ta'ala. Allah membolak-balikkan hati manusia. Nah, baik, kemudian di sini beliau mulai memberikan pendalilan atas apa yang beliau sampaikan, terutama tentang landasan yang penting ini, bahwasanya istiqomah itu anugerah dari Allah, bahwasanya Allah lah yang menguasai segala perkara, bahwasanya Allah lah yang berhak untuk memberikan hidayah dan berhak untuk menyesatkan manusia. Di sini disampaikan beberapa dalil yang sebenarnya sangat banyak sekali, di sini hanya disebutkan sebagiannya saja. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Ya, perhatikan di sini. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya yang memberi hidayah itu Allah, dan itu ada sebabnya. Ya kan? Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, seandainya mereka melaksanakan apa yang dinasihatkan untuk mereka, ya, seandainya mereka orang-orang itu, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, ya, mereka mau melaksanakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, yaitu apa yang dinasihatkan kepada mereka, mendengar Allah, taat kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, ittiba kepada Rasulullah SAW, ya, perkara-perkara kebaikan yang dinasihatkan kepada mereka. Seandainya mereka itu mau melaksanakannya ini, lakana khairal lahum, niscaya itu adalah kebaikan bagi mereka. Wa asyadda tathbita, dan akan apa? Lebih mengkokohkan mereka, menjadikan mereka tegar, ya. Wa idzan, dan jika demikian, yakni jika apa? Jika mereka mau melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka, la atainahum min ladunna ajran 'azima, niscaya kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Selanjutnya apa? Walahadainahum siratan mustaqima, dan akan kami tunjukkan mereka siratan mustaqima, jalan yang lurus. Lihat, kalau mereka mau mengikuti petunjuk nasihat yang Allah berikan kepada mereka, yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan banyak sekali faidah besar. Di sini disebutkan berapa coba? 4, ya. Pertama apa? Hal itu merupakan kebaikan bagi mereka. Yang kedua apa? Mereka mendapatkan ketegaran, asyadda tathbita, ya. Kemudian mereka mendapatkan apa? Pahala yang besar, dan mereka mendapatkan apa? Hidayah menuju siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Lihat, Allah memberikan hidayah kan? Dengan sebab tidak? Dengan sebab tidak? Apa sebabnya? Ya. Sebab, dengan sebab tidak nih? Pakai sebab enggak memberikan hidayah ini? Apa sebabnya? Hah? Ketaatan, ya. Yaitu melaksanakan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Itu sebabnya. Ini sebabnya, ya kan? Kemudian 4 hal ini merupakan akibat, diantaranya adalah apa? Allah memberikan hidayah. Itu, ya. Jadi harus ada sebab. Untuk mendapat hidayah tersebut, mendapatkan istiqomah itu harus ada sebab. Ya, harus ada sebab yang kita lakukan. Maksudnya harus ada usaha dari kita, gitu. Dan nanti diantaranya adalah apa? Dengan meminta kepada Allah secara jujur. Saya katakan secara jujur karena apa? Orang yang minta dengan jujur, dia harus melaksanakan sebab yang lain. Jangan sampai seseorang itu minta, ya Allah berikanlah aku petunjuk, tapi dia nggak peduli dengan kemaksiatan.
Ya, dia nggak mau ngaji, nggak mau belajar, padahal dia senantiasa minta ihdinas siratal mustaqim. Ini kurang jujur berarti, kurang sungguh-sungguh di dalam meminta. Ya, maka harus ketika seorang meminta itu dia juga berusaha sinkron antara apa? Lisan dia dengan perbuatan dia, kan gitu. Lisannya minta, perbuatan dia juga menunjukkan kalau dia itu betul-betul sungguh minta kepada Allah, berusaha gitu loh. Nah ini. Baik. Kemudian Syekh mengatakan fal hidayatu ila sirati biyadillahi azza wa jalla. Maka hidayah menuju jalan yang lurus ada di tangan Allah Ta'ala, ada di tangan Allah azza wa jalla, ya, yaitu dari kalimat tadi walahadainahum siratan mustaqima. Ini menunjukkan kalau hidayah di tangan Allah. Juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qala Allah Ta'ala fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Ya. Allah berfirman fa amma, adapun alladzina amanu billah, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan mereka berpegang teguh kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ini disebutkan apa ini? Sebab. Ya, ini disebutkan apa? Sebab. Orang itu beriman kepada Allah, i'tisam kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah tabaraka wa taala. Fasayudkhiluhum, maka Allah akan memasukkan mereka fi rahmatin minhu, di dalam rahmat darinya, wa fadlin, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam karunia-Nya, artinya akan memberikan karunia kepada mereka, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ayatnya juga menunjukkan bahwasanya hidayah itu yang menguasai siapa? Allah. Ya kan? Allah yang berkehendak untuk apa? Memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tapi di sana ada apa tadi? Sebab yang harus kita penuhi, ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman ayat selanjutnya, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru siapa? Kita semua. Ila daris salam, menuju negeri keselamatan. Jadi seruan-seruan Allah yang berisi perintah-perintahnya yang harusnya kita laksanakan, juga seruan Allah yang berisi larangan-larangan yang harusnya kita tinggalkan, ya kan? Maka itu semua sebenarnya mengajak kita ketika kita mengikuti seruan itu, perintah kita laksanakan, larangan kita jauhi, sesungguhnya kita sedang diajak oleh Allah Ta'ala kemana? Ila daris salam, kepada negeri yang penuh dengan keselamatan. Mana itu? Surganya Allah Ta'ala, ya. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Untuk kita bisa menuju surga, kita butuh kepada hidayah yang itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa qala Allah Ta'ala, kita agak percepat sedikit, ya. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fil dhulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Nah, kalau tadi ayat-ayat yang di atas menjelaskan tentang hidayah, di sini menjelaskan tentang apa? Lawannya hidayah. Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Allah mengatakan walladzina kadzdzabu biayatina,
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan artinya apa? Tidak percaya. Ada Rasul menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kalian akan dibangkitkan nanti di akhirat. Kalian akan hidup lagi dan akan dibalas perbuatan kalian. Diberi balasan yang baik, mendapatkan balasan yang lebih baik. Perbuatan yang buruk akan diberi keadilan dengan balasan yang setimpal. Kalau misalkan ada orang yang mendapatkan kabar berita dari Rasulullah SAW tentang seperti ini, kok dia mendustakan, nggak percaya, ya kan? Ini contoh. Maka orang itu dengan ketidakpercayaannya kepada Rasulullah SAW itu merupakan sebab dia itu akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi di atas, keimanan kepada Allah merupakan sebab mendapatkan apa? Hidayah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, ya, itu sebab hidayah. Maka demikian pula apa tadi? Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulullah SAW, maka itu merupakan apa? Sebab seseorang mendapatkan kesesatan. Nah, walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu summun. Apa summun? Summun itu apa? Tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar. Apakah benar-benar tuli nggak bisa dengar suara? Bukan, tapi nggak bisa dengar apa? Kebaikan-kebaikan. Tidak bisa mendengar petunjuk sehingga mereka menerimanya. Kalaupun mereka mendengar suara berupa ajakan menuju kebaikan, istilah kita apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seakan-akan tidak mendengar. Summun. Bukmun. Apa bukmun? Bisu. Ya. Fil dhulumat, mereka itu berada di dalam kegelapan. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala sebutkan keadaan mereka itu adalah tuli, bisu, berada di dalam kegelapan. Coba kita bayangkan, misalkan kita di dalam kegelapan itu bisa nggak berjalan? Kita punya kaki itu, ya enggak? Kita punya kaki, kita punya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan. Tapi kondisi gelap gulita, tidak ada satupun cahaya. Kira-kira kita berani berjalan? Kalaupun berani berjalan paling ya nabrak, ya kan? Ngawur jalannya, ya enggak? Dan rawan akan nabrak, kan gitu. Nah, demikian pula orang ini, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka lalui. Gelap gulita, ya. Beda dengan orang yang beriman, Allah memberikan hidayah kepadanya, memberikan cahaya, matanya itu bisa untuk melihat, oh itu jalan tuh harus kita lalui, ya. Sehingga dia itu bisa meniti jalan yang benar, jalan yang lurus. Ini kalau niatnya benar. Kalau orang niatnya nggak benar, sudah dikasih tahu, sudah ada cahaya, sudah punya mata, tapi udah tahu jalan yang lurus malah pengennya belok. Ah, ini lain lagi. Karena ada apa? Karena ada niat yang nggak benar. Ya sudah punya ilmu, sudah tahu ini jalannya ini nih, tapi kok malah jatuh juga. Oh, karena dia itu pengennya belok-belok wae kok, ya kan? Akhirnya jatuh juga. Nah, sehingga nanti dalam hal ini kita akan memahami bahwasanya seorang itu ketika ingin berada di atas jalan yang lurus, selain dia membutuhkan ilmu, dia membutuhkan apa? Niat yang benar, ketulusan niat, ya. Dia butuh ilmu untuk menerangi cahaya, apa, menerangi jalannya. Dia juga butuh apa? Ketulusan niat, agar dia itu dengan niatnya itu bisa mengikuti jalan yang benar yang telah diterangi oleh ilmunya. Dan itu semua, ikhwan, cahayanya dapat dari mana? Dari Allah Ta'ala. Dan ketulusan niat ini yang ada dalam hati, siapa yang bisa meluruskan? Allah Ta'ala. Sehingga mau tidak mau kita tetap harus bergantung kepada siapa? Allah Ta'ala, ya. Baik, Allah di sini mengatakan may yasha'illahu yudlilhu. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk sesat, yudlilhu, Allah akan menyesatkannya. Dan itu tadi pasti ada apa? Sebab-sebabnya. Wa may yasha', dan barang siapa yang Allah kehendaki lurus, yaj'alhu ala siratim mustaqim, maka Allah menjadikan orang tersebut berada di atas
siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Sekali lagi, ayat ini menegaskan bahwasanya hidayah dan kesesatan yang menguasai adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat selanjutnya dalam surat An-Nur ayat 46, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus, ya. Dan dalam ayat yang berikutnya yaitu dalam surat At-Takwir, qala Allah Ta'ala in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ini ayat ini dalam, kalau kita mau merenungi maknanya itu dalam banget. Ya, ini Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Qur'an. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu melainkan peringatan bagi alam semesta. Ya. Al-Qur'an itu adalah apa? Dzikrun, peringatan bagi alam semesta. Termasuk kita semua, termasuk apa? Alam semesta. Karena alam semesta, alamin adalah kullu man siwallah, segala sesuatu selain Allah. Dan kita termasuk dari alam tersebut. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya dalam risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Thalathatul Usul al-alamin, ya kan apa? Kullu man siwallah wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan kita adalah salah satu dari bagian alam itu. Maka Allah telah memberikan peringatan bagi kita dengan apa? Berupa apa? Al-Qur'an. Berupa Al-Qur'an. Ya, itu merupakan peringatan bagi kita. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja yang menghendaki di antara kalian untuk lurus. Maksudnya apa ini? Kalau di antara kita ingin lurus, bagaimana carinya? Di mana? Cari petunjuknya di mana? Di Al-Qur'an. Cari itu Al-Qur'an, pelajari itu Al-Qur'an. Sehingga istiqomah itu nanti cara usahanya adalah dengan mencari petunjuk dari Al-Qur'an. Karena Allah menyebutkan di sini Al-Quran itu adalah peringatan bagi alam semesta, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin lurus. Ini mengisyaratkan bahwasanya kalau kita ingin lurus, itu cari petunjuknya di mana? Al-Quran. Tapi Allah mengatakan setelahnya, wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan apabila Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Artinya apa? Hati manusia itu yang menguasai siapa? Allah. Ya. Hati manusia yang menguasai Allah. Bisa jadi orang itu sudah tahu Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu penuh dengan petunjuk, penuh dengan peringatan, pedoman untuk kita mendapatkan kelurusan. Ya. Bisa jadi dia sudah tahu, tetapi kayaknya berat sekali untuk apa orang itu ingin mempelajari Al-Quran, dihalangi dari sesuatu. Allah tidak menghendaki orang ini apa mempelajari Al-Quran. Ini yang bahaya, ya. Maka kita harus senantiasa meminta kepada Allah agar kalau kita ingin lurus, Allah juga menghendaki kita lurus, ya kan? Dan itu butuh apa? Kita meminta merendahkan diri kepada Allah. Dan butuh kejujuran kita, dan kesungguhan kita di dalam menginginkan apa? Kelurusan itu, menginginkan istiqomah. Karena Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, tidaklah manusia itu berkehendak, tidaklah kamu berkehendak melainkan bila Allah Ta'ala Rabbul Alamin menghendakinya. Ya, maka sekali lagi bahwasanya ini adalah penjelasan, keterangan bahwasanya al-amru kulluhu biyadillah. Urusannya, perkaranya itu seluruhnya yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Fal hidayatu biyadillah. Maka hidayah itu di tangan Allah.
yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan anugerah dengan hidayah tersebut, berupa hidayah tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Perhatikan, hidayah di tangan Allah. Allah memberikan anugerah hidayah tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kira-kira dari kalimat ini bagaimana? Maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan hidayah. Nah, ini penting ya. Suatu kalimat yang sangat dalam, saya katakan demikian. Al-hidayah biyadillah, yamunnu biha ala man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan anugerah hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Sekarang pertanyaannya, kita itu termasuk dikehendaki atau tidak oleh Allah untuk mendapatkan hidayah? Kan kita nggak tahu. Tapi Allah sudah memberikan apa? Rambu-rambu bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan sebab-sebabnya ini itu dan Allah menghalangi hidayah dari orang-orang yang melakukan sebab-sebab terhalangnya hidayah ini dan itu. Maka kita pelajari itu sebab-sebab hidayah, sebab-sebab kesesatan, agar kita bisa melaksanakan sebab-sebab hidayah dan menjauhi sebab-sebab kesesatan, sehingga kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan anugerah berupa hidayah ya. Ini pembahasan tentang masalah ini panjang lebar ya kan, tentang masalah hidayah, sebab-sebab hidayah itu panjang lebar, sangat banyak sekali, dan juga termasuk pembahasan tentang penghalang-penghalang seseorang mendapatkan hidayah, panjang juga. Tetapi di sini dalam kitab kita, dalam kitabnya Syekh di sini yang kita kaji ini ya, dalam kaidah pertama beliau tidak banyak membahas tentang masalah sebab-sebab ini. Beliau hanya menginginkan menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya istiqomah itu adalah anugerah dari Allah yang semestinya kita berusaha menggapainya, memintanya dari Allah ya, sehingga nanti beliau akan arahkan kepada kita, akan mengarahkan kita bahwasanya kita itu harus terus meminta hidayah ini kepada Allah. Dan tentunya saya tambahi tadi ketika kita meminta maka harus ada kejujuran di dalam meminta hal tersebut dari Allah. Kita tunjukkan bahwasanya kita itu pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nampaknya ini masih ada beberapa halaman ya untuk menyelesaikan kaidah pertama. Jadi tidak mungkin kita selesaikan malam hari ini. Maka insya Allah kita cukupkan sampai di sini pada halaman berapa ya tadi? Halaman 7 ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah Ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita, pertolongannya, dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta taufik untuk mengamalkannya, juga keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.